2012. Saya belum kelihatan tahun 2019, berarti 7 tahun setelah Semedi mendapatkan profesornya. Bagaimana caranya, apa kisi-kisi, kiat-kiatnya, kita dengarkan paparan dari beliau. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor serta jajarannya yang telah mengizinkan saya berdiri di sini, dan juga mahasiswa saya Pak Indra. Pak Indra mana Pak Indra? Pak Indra Caniago. Enggak ada ya? Zoom ya? Saya datang ke sini mau ketemu beliau, ternyata enggak ada dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah, intinya moga-moga saya diminta untuk memberikan peningkatan jabatan fungsional dosen strateginya. Dan alhamdulillah saya waktu itu lulus 2012, 2015 itu saya udah di Mas 1 tahun terus 2016. Nah, jadi memang kalau saran saya, kalau punya joker yang kuat, ininya, kalau ini lebih baik mainnya lompat ke mainnya ke lektor kepala dulu. Karena kalau mau langsung ke guru besar lompat, itu luar biasa amunisinya. Ya namanya lompat kan, amunisinya harus besar ininya. Dan jurnal-jurnal pun harus jurnal-jurnal yang beneran, bukan jurnal yang tanda petik berbayar karena ngeri. Nah waktu itu kemarin alhamdulillah jurnal-jurnal yang saya submit itu banyak di Emerald, di Telkom Prancis, dan juga tidak berbayar lainnya. Jadi dari situ untuk menjaga screeningnya lebih dalam. Jadi cek segala macam. Jadi kalau saudara mau ngejar guru besar, kalau mau halus mainnya, tidak langsung ke lompat. Ininya pengalaman saya gitu. Itu juga saya dibilangin di dikti, Pak, Bapak udahlah rubah aja dulu, jangan lompat, biasa aja jalur biasa, ke lektor kepala dulu. Tapi waktu itu saya masih bersikeras juga mau lompat, intinya. Memang agak lama, jurnal di Emerald itu kan susah di-download. Nah problem saya waktu itu artikelnya tuh tidak bisa di-download, makanya ditolak sampai 3 kali, tidak bisa di-download. Akhirnya saya minta audiensi, pas audiensi hari itu juga langsung di ACC. Jadi kalau misalnya ada dosen yang 3 kali tidak bisa ditolak, itu kalau dulu ya, tidak tahu sekarang, itu ada, kita punya hak untuk melakukan audiensi. Audiensi menunjukkan artikel kita, presentasi dan sebagainya. Alhamdulillah waktu itu langsung diterima dan bisa langsung untuk proses selanjutnya nunggu SK. Nah, jadi waktu saya S3 saya itu dulu semester 3 tuh saya udah yakin lulus. Kenapa? Karena waktu itu artikel draft proposal saya itu sama pembimbing saya itu dikasih ke salah satu profesor terkenal di dunia. Dia itu di akuntansi manajemen, orang yang masih hidup lah. Jadi dia sangat disegani sekali. Nah waktu itu saya disuruh datang ke Melbourne untuk ketemu dia, karena riset saya itu ngikutin riset dia. Nah setelah itu dia ngasih saran segala macam, direkam kan sama pembimbing saya, semuanya ngikut ininya, apa kata dia. Nah saya berpikir kalau pembimbing saja apa yang diomongin itu ikut, pasti pengujinya aman-aman. Jadi saya waktu itu udah selesai semester 3 tuh saya udah yakin lulus. Setelah itu saya langsung fokus ke guru besar. Jadi yang itu tuh udah yakin lulus ya. Nah dari situlah saya baca peraturan akademik. Pernah baca enggak peraturan operasional dosen
akademik untuk JA. Pernah enggak baca? Nah, itu hampir setiap malam saya baca di sebelah tempat tidur saya itu saya taruh ininya. Karena kan kita punya dream ya. Iya kan? Pasti di sini jadi dosen pasti punya dream untuk profesor kan? Ya. Nah, jadi sama kita juga sama-sama profesi dosen, pasti kita punya dream. Nah, untuk memperkuat dream saya itu dulu di sebelah tempat tidur saya itu saya taruh ininya panduan operasional akademik. Nah, dari situlah saya hafal aturannya itu, aturannya itu insya Allah luar kepala saya hafal. Setiap malam saya baca ininya. Jadi itu salah satu untuk memotivasi saya biar dream saya itu terus ininya muncul. Nah, karena apa? Nah, makanya ini insya Allah moga-moga dari sini itu bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu sekalian untuk mengejar guru besar. Nah, kebetulan disertasi saya itu mengenai bisnis strategik. Mungkin ada yang jurusan manajemen ya, strategic management, itu ada risetnya tentang penelitian-penelitian mengenai bisnis strategik. Nah, bisnis strategik itu kalau menurut Porter itu ada dua, low cost production sama diferensiasi ya. Nah, yang selama ini profesi kita itu dosen kita itu lebih banyak ke profesi guru, benar nggak? Kebanyakan dosen-dosen ini profesinya guru. Kenapa profesi guru? Karena kebanyakan kita tuh cuma mengajar aja, benar nggak? Padahal profesi dosen itu sebenarnya ada 3 indikator penelitian, terus pengajaran, pengabdian. Nah, yang selama ini yang kita kejar adalah di poin 1 pengajaran. Pengajaran itu kalau kita ini sampai sehebat apapun kita mengajar tanpa ada penelitian, sampai kapanpun kita akan susah untuk naik pangkat, benar? Karena mengajar itu udah given dan itu tidak boleh banyak-banyak, cuma 4 aja. Nah, kalau di teori Porter, ngajar itu adalah low cost production. Kita mengakumulasi ngajar kita untuk dapat income, akhirnya kita capek sendiri. Nah, kalau teori Porter itu kalau mau dapat suatu pengakuan, aktualisasi diri dan sebagainya, masuklah ke ranah diferensiasi. Jadi diferensiasi apa? Kita fokus ke profesi kita, dosen yang mana lebih banyak menulis, jangan lebih banyak mengajar. Nah, makanya di sini ya, kalau saya lihat kebanyakan dosen-dosen kita itu hanya dosen rasa guru. Dosen apa? Dosen yang hanya mengajar. Nah, kalau sampai Bapak Ibu mengajar, sampai kapan mau naik pangkat? Padahal puncak karir dosen, ya, puncak karir dosen itu, goal utama dosen itu dibalik. Nah, salah. Puncak karir dosen itu adalah guru besar. Jadi, coba kita ke slide satunya. Jadi puncak karir dosen itu guru besar. Bapak Ibu, mohon maaf, bukannya saya menggurui segala macam. Tidak semua kita bisa jadi dekan. Tidak semua kita jadi warek. Tidak semua kita jadi rektor. Tapi setiap dosen pasti bisa jadi guru besar. Jadi itu yang harus dicamkan. Makanya kalau saya dulu, waktu saya pulang S3, saya cuma mau fokus ya apa yang saya dream, yang saya kejar itu. Makanya memang kadang-kadang orang bilang egois, memikirkan sendiri. Tapi yakinlah setelah kita beres urusan kita, pasti kita membantu orang lain. Jadi waktu itu saya tiap hari mungkin ada mahasiswa saya di sini tidak tahu ya. Saya datang habis nganter anak di sekolah pagi-pagi dulu ya. Saya kan nganternya jam 6.30. Selesai itu saya langsung ke kampus, saya buka pintu segala macam, saya langsung nulis.
sampai jam setengah 9, karena biasa jam setengah 9 itu mahasiswa datang. Nah disitulah tiap hari kerjaan saya itu nulis ini. Akhirnya banyak publikasi, buku banyak, buku saya kalau saya tidak salah hampir 30 bukunya. Jadi dengan saya menulis buku, menulis artikel ilmiah, saya bisa tanda petik tuh keliling Indonesia. Jadi narasumber di sini segala macam. Makanya nih tadi Bapak lihat CV saya kan, CV saya itu saya banyak jadi narasumber keliling Indonesia sampai ke Papua segala macam. Itu berkat saya menulis gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu hanya kerjanya mengajar sampai kapanpun aktualisasi diri tidak dapat. Makanya fokus utama dosen, perbedaan dosen dengan guru adalah seberapa banyak dosen itu menulis. Kalau guru seberapa banyak profesi itu mengajar. Gitu ya. Jadi puncak goal karir dosen itu adalah profesor. Nah, profesor itu udah hak semua dosen dan semua dosen harus mencapainya. Pernah tidak berpikir jadi dosen? Nah, makanya mumpung masih muda, fokuslah kejar jabatan akademik. Jadi fokus kejar jabatan akademik. Nanti insya Allah saya kasih strateginya. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan gimana kalau jadi dosen di atas 60 tahun. Kalau Bapak Ibu jadi dosen di atas 60 tahun, uang guru besar jadi profesor di atas 60 tahun, duit profesornya itu untuk jalan-jalan. Nah, kalau udah jalan-jalan kayak ini jadi ngantuk deh. Terus mau makan enak-enak tidak bisa lagi, harus bawa tes cek darah lah, segala macam. Nah, itu kan makan tidak bisa lagi sembarangan, makan durian tidak bisa, makan jeroan tidak bisa. Setiap makan itu habisnya langsung cek ke dokter segala macam. Coba kalau ibu-ibu jadi profesor, nah ini jadi profesornya cepat ya. Nah ini uang profesor saya jalan-jalan ke Swiss kemarin. Nah kan enak kan, kedinginan tidak capek. Coba kalau kita umur 60-an, suhu di bawah 0 derajat udah sakit badan kita. Nah ini suhu ini bisa kita nikmati hidup kita. Nah makanya kalau mau enak ya dari awal-awal nih lah. Makanya bangun strategi bagaimana mempercepat guru besar kita. Nah jadi karir dosen kita itu jangan salah, kita mulailah membuka ada sisi lain yang harus kita kejar adalah tridharma perguruan tinggi. Yang lebih penting kita lakukan memang selain pengajaran adalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi yang penting itu misalnya menulis buku, penelitian dan sebagainya. Jadi manfaatnya apa? Aktualisasi diri. Jadi saya pernah ada buku saya dijual orang di Kemendagri di Jakarta. Ternyata buku itu dibeli oleh salah satu bupati di Indonesia Timur. Di situ kan ada CV-nya, CV segala macam skillnya. Setelah itu ada nomor telepon. Langsung di situlah di Kemendagri di telepon saya. Pak, untuk ke kabupaten saya. Kebetulan saya bupati di tempat saya itu. Nanti katanya seminggu kemudian ada yang menghubungi Bapak. Tidak lama kemudian dia ngubungin saya. Sekretarisnya ngubungin saya disuruh Pak Bupati untuk menghubungi Bapak. Gimana Pak, kalau misalnya Bapak bersediakah menjadi narasumber di tempat kami yang di Papua itu? Ya boleh, saya bilang, ya udah Pak, nanti dalam mungkin 1 minggu 2 minggu saya urus dulu surat tugasnya, saya datang ke tempat Bapak. Tempat Bapak di mana? Dia udah tahu buktinya. Saya bilang saya di Lampung, ya udah kami ke sana. Langsung dia ke Lampung untuk ngobrol-ngobrol bagaimana mengundang saya ke sana, ke Papua. Dia didiskusi lama 2 hari di Lampung. Setelah itu tidak lama kemudian saya diundang ke sana. Nah itu dari buku. Coba Bapak Ibu kalau ngajar pernah tidak seperti itu? Nah makanya kalau bisa nulis buku. Nah kemarin juga dengan saya nulis buku, saya diundang ke luar negeri untuk jadi narasumber. Waktu itu buku saya itu kualitatif study dengan software and people. Nah itu saya diundang sampai berapa kali itu saya diundang. Bahkan saya dikasih tempat, posisi saya itu sebagai visiting professor di sana. Nah itu gara-gara buat buku. Gitu ya. Nah,
Nah, bagaimana mencapai guru besar? Nah, mencapai guru besar itu sebenarnya tidak susah. Yang susah itu di pemikiran kita, benar kan? Pernah ada Bapak Ibu? Pasti hampir semuanya ngomong guru besar itu susah, benar gak? Ya kan? Ada tidak yang bilang mudah? Gak ada, semuanya susah. Nah, sebenarnya strateginya itu mudah, tidak susah amat. Yang susah itu di pemikiran kita, alam bawah sadar kita yang mengatakan susah. Nah, nanti seperti yang saya sebutkan kepada Pak Rektor, konsep yang kita bangun adalah konsep berjamaah. Nah, sekarang saya mau tanya, di sini ada tidak yang belum mempunyai jenjang akademik? Yang belum mempunyai jenjang akademik? Berapa orang? Berapa orang? Nah, jangan khawatir, insya Allah minggu depan tim kami datang ke sini 5 orang. Jadi 5 orang nanti insya Allah di situ tim Sikito, terus juga ada bagian kelembagaan. Jadi datang 5 orang itu bukan hanya khusus Sikito. Jadi kalau Bapak Ibu mau nanya-nanya bagaimana impasing, bagaimana izin sekolah, tugas belajar segala macam itu ada. Jadi kami bawa 5 orang, nanti tanya aja mengenai JA, mengenai impasing segala macam. Nah, jadi kita mulai dari yang belum punya JA ya, yang kita mulai dari belum punya JA. Nah, kalau belum punya JA ya, ada pengalaman kawan saya itu, dia belum punya asisten ahli, sudah punya 5 skopus. Nah, saya bilang, wah, Bapak ini salah strategi. Saya bilang, kenapa? Kalau Bapak Ibu belum punya JA, publikasinya tidak usah banyak-banyak. Cukup jurnal abal-abal aja. Kenapa? Di situ jurnal, Bapak tidak butuh jurnal Q2, tidak butuh jurnal Q3, tidak butuh jurnal Q4, tidak butuh harus syarat ini. Jurnal yang tidak terakreditasi aja bisa. Jadi kalau yang belum punya CA, mana berapa orang? Udah berapa tahun jadi dosen? Oh, baru ya. Kalau belum punya JA berarti tidak serius jadi dosen. Jadi tidak tahu profesinya. Nah, untuk dapat asisten ahli itu syaratnya cuma 2,5 poin. Syaratnya penulis pertama, jurnal apa aja, dan bukan proceeding. Jadi nanti kalau misalnya datang ke sini, urus saja JA-nya. Udah 1 tahun belum jadi dosen. Nah, berarti udah bisa ngurus JA-nya. Jadi nanti insya Allah minggu depan datang aja ke sini, nanti tim kami insya Allah datang. Kalau saya tidak salah hari Kamis, Rabu, nanti saya informasi lagi lah. Jadi kemarin saya udah buat udah buat draft-draftnya, siapa aja berangkat, itu kalau udah hari Kamis atau hari Jumat. Nah itu, kalau Bapak Ibu sudah dapat JA, ya, udah dapat JA, asisten ahli. Nah, untuk ngajar guru besar tuh cuma berapa level kita? Udah dapat asisten ahli, terus lektor kepala, terus habis itu profesor kan? Cuma 3 level cuma 3 level, tidak susah-susah. Coba kalau di militer, berapa level untuk dapat jenderal? Dari pratu, prada, segala macam ya, sampai segala macam, sampai itu mungkin ada belasan level, itu aja terkejar. Nah, masa Bapak Ibu cuma 3 level itu tidak terkejar? Nah, dari asisten ahli ya ke lektor itu mudah. Karena di asisten ahli ke lektor, misalnya Bapak Ibu mau yang tadi itu ya, udah dapat lektor, terus setelah itu ngajar lektor. Lektor tuh ada 2, lektor 200 sama lektor 300. Nah, kalau lektor 200, Bapak Ibu cuma kejar 1 jurnal aja, tidak banyak-banyak. Jurnal Q3, Q4. Q3, Q4 berapa poinnya? Q3, Q4 itu maksimalnya 20 poin. Kalau Q2 kan kalau Q2 25 poin. Berarti kalau mau mengejar lektor 200, berarti butuh poinnya cuma 15 poin. Mudah enggak 15 poin? 15 poin itu disetarakan dengan
kalau kita untuk ngejar itu cuma Q3, Q4. Nah, Bapak Ibu ya, sering kita dengar bahwa dosen itu harus Scopus, benar nggak? Ya kan? Benar nggak? Benar kan? Semuanya, wah susah, Scopus segala macam susah. Bapak Ibu baca aturannya, Scopus itu hanya untuk guru besar. Jadi kalau asisten ahli mau ke lektor ke lektor kepala, itu tidak butuh jurnal Scopus, kecuali S2. Kalau S2 mau ke lektor kepala butuh. Tapi kalau udah doktor, Bapak udah lektor kepala belum, Pak? Hah? Nah, mau ke lektor 300, kalau Bapak tidak butuh Scopus, cukup Sinta 2. Nah, bermainlah di situ. Nanti kalau udah lektor kepala 700, baru cari Scopus 1 aja, udah beres jadinya. Jadi tidak butuh Scopus. Nah, yang sering salah di kita itu setiap dosen harus Scopus. Bahkan kawan saya belum dapat asisten ahli sudah 5 Scopus. Saya bilang bodoh jadinya. Jadi Scopus nanti guru besar itu yang kita cari adalah artikel joker. Makanya kalau Bapak Ibu punya artikel bagus, simpen aja, itulah nanti untuk guru besarnya. Jadi kalau asisten ahli itu jurnal ecek-ecek pun tidak apa-apa, skripsi tidak apa-apa. Jadi pakai skripsi, Bapak Ibu waktu dulu kan ada skripsi tuh. Nah di reformat lagi, jadi masukin artikel. Yang penting artikel, yang penting jurnal, mau jurnal tidak terakreditasi boleh, jurnal akreditasi boleh, tidak apa-apa, karena butuh cuma 2,5. Nah, nanti kalau sudah lektor kepala, kan ada tesis, benar nggak? Ini kan udah S2 semua kan? Tesisnya reformat lagi, dibuat data-data tesis itu, masukin artikel Sinta 3, Sinta 4, bisalah lektor. Dah berarti udah lektor, tinggal 2 pangkat lagi, lektor kepala dan guru besar. Lektor kepala, Bapak Ibu jangan langsung, kalau mau mudah, jangan langsung straightforward ke Scopus, tapi main dulu ke lektor kepala, main di Sinta 2. Nah caranya apa strateginya? S3 dulu. S3 dulu, dengan S3 tuh banyak nanti dapat artikel-artikel yang siap dipublikasi, ditahan dulu, setelah pulang sekolah baru dikejar. Ini dibagusin lagi segala macam. Nah, main dulu, dikejar dulu di Sinta 2. Nah, kalau Scopus kan panjang tuh. Kalau jurnal tidak berbayar itu bisa 4-5 tahun. Tapi kalau jurnal berbayar bisa setengah tahun, bisa. Tapi problemnya, khawatirnya di discontinue. Nah, caranya nanti kalau Bapak Ibu mau guru besar, mulailah siapkan di lektor kepala untuk membuat artikel yang bagus. Nah, sehingga artikel itu bisa disubmit di jurnal tidak berbayar, yang notabene memakan waktu 3-4 tahun. Nah, ketika Bapak ngejar lektor, pada saat lektor, Bapak fokus ke lektor kepala itu butuh 2 tahun ya. Ketika SK-nya keluar, 1-2 tahun lagi setelah SK lektor kepala keluar, Bapak sudah punya artikel untuk persiapan guru besar. Jadi modelnya gitu. Ya. Jadi ya, di sini diminta ya. Nah, di sini ya kalau Bapak lihat di aturannya, itu tidak mensyaratkan mana ya tadi? Tidak mensyaratkan Scopus di ini. Yang Scopus itu kalau doktor, kalau Scopus itu untuk kolektor kepala cuma S2. Tapi kalau S3 tidak usah Scopus, cukup Sinta 2 aja. Jadi strateginya gitu. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir kalau dosen itu harus Scopus. Tidak harus. Jadi caranya bermainlah cantik jadinya. Nah, di situ kan Bapak Ibu baca aturannya, dari situlah Bapak Ibu bisa main strateginya. Nah, nanti kami jelaskan nanti salah satu program-program yang akan kami lakukan. Ya ini di sini ya.
Mana ya tadi? Nah, kalau Bapak Ibu mau ke lektor 300 dari asisten ahli, itu butuh poin 150 dikali 35%, kurang lebih 57 poin apa? 57 poin sama dengan 4 jurnal terindeks Sinta 34. Itu untuk amannya. Karena kalau maksimal 20 poin, jurnal terindeks Sinta 34 totalnya 80. Kadang-kadang kan dicoret-coret tuh, nilainya ada maksimal. Nah, jadi kalau untuk menjaga-jaga minimal 4. Tidak usah banyak-banyak. Jangan digedor semuanya, sayang amunisi kita habis nanti. Jadi kalau Bapak Ibu ada lebih, disimpan dulu untuk ke lektor kepala. Nah, makanya misalnya Bapak Ibu, misalnya contoh punya satu jurnal dari asisten ahli, terus mau masuk lagi asisten ahli itu kan 150, mau ke lektor 200, mau cepet-cepet lektor 200, itu kan butuh poin 15,6 poin. Nah, berarti jangan publish 3, sayang. Kalau publish 3, diakuinya lektor 200. Nah, sisanya sayang kebuang. Kalau mau sekalian aja 4. Ininya 4 jurnal, berarti bisa lektor 300. Mudah enggak? Kebayang enggak sebelumnya? Jadi salah mudah. Jadi tidak seperti yang kita bayangin susah. Cuma 3 level dari asisten Bapak kan udah lektor ya. Nah, tinggal 2 level lagi. Udah kan? Tinggal lektor 300, main kalau Bapak mau cepat masuk ke 400, dari 400, nah nanti main aja di naik lagi 550, 700. 550, 700 butuh cuma jurnal Sinta 34. Nah, kalau udah 700, berarti kan kita mau kejar 8,5 nih. Berarti 150 poin. 150 poin, penelitiannya adalah 45% dikali 150. Berarti berapa? Sekitar 70 ya. Nah, 70 poin, barulah 1 atau 2 Scopus yang kita ajuin, sisanya jurnal biasa aja. Nah, itu dia. Nah, startnya apa? Bapak pikirin ketika dari lektor. Ini dia. Jadi modelnya mudah. Jadi mulailah kita berpikir membangun strategi untuk mengurus JA Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bagaimana mengejar percepatan guru besarnya, percepatan karirnya. Nah, di sini kami ada program-program di LL Dikti. Nah, ini maju ke sini. Nah, program kami 2021 sampai selesai itu ibarat itu Profesor Agregasi Unggul itu di seberang sungai. Nah, tapi sekarang ini bagaimana membangun jembatan-jembatan untuk mencapai itu. Jadi misalnya Agregasi Unggul terus Profesor itu ada di depan seberang sungai. Nah, tugas kami adalah bagaimana kami membangun jembatan-jembatan itu agar Bapak Ibu bisa melewati sungai itu dengan cepat. Nah, itulah program kami juga langsung menyentuh ke sasaran. Jadi kalau yang guru